Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup H kelas C AKM 1 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami dari soal AKM 1, P12-2, dan P12-3, serta soal yang kami buat sendiri. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Malia dengan NPM akhir 054. Perkenalkan, nama saya Sabila Oktaviona dengan nomor NPM akhir 074. Perkenalkan, nama saya Aisyah Olifatur Rasyida dengan NPM akhir 150. Perkenalkan, saya Imani Safitri dengan NPM akhir 175. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal P12-2. Diketahui ada Chu Laboratories atau laboratorium yang memegang paten berharga dengan nomor sebagai berikut. Pada presipitator yang mencegah jenis polusi udara tertentu. Chu tidak memproduksi atau menjual produk dan proses yang dikembangkannya. Sebaliknya, perusahaan melakukan penelitian dan mengembangkan produk dan proses yang dipatenkannya, lalu menyerahkan paten tersebut kepada produsen berdasarkan royalti. Kadang-kadang perusahaan juga menjual paten. Riwayat paten Chu nomor sebagai berikut adalah pada pada tahun 2013 sampai 2014 dilakukan penelitian untuk mengembangkan presipitator dengan biaya sebesar 384.000 dolar Hong Kong. Kemudian pada Januari 2015 ada desain dan konstruksi prototipe dengan biaya 87.600. Kemudian pada Maret 2015 ada pengujian model dengan biaya 42.000. Kemudian pada bulan Januari 2016 ada biaya yang dibayarkan kepada insinyur dan pengacara untuk mempersiapkan permohonan paten. Nah, kemudian paten diberikan pada 30 Juni 2016. Biayanya sebesar 59.500. Kemudian pada November 2017 ada aktivitas teknik yang diperlukan untuk memajukan desain presipitator ke tahap manufaktur dengan biaya 81.500. Pada Desember 2018 terdapat biaya hukum yang dibayarkan untuk pembelaan yang berhasil pada paten presipitator dengan biaya 42.000. Kemudian pada April 2019 ada biaya pengembangan yang ditujukan untuk memodifikasi desain presipitator yang dipatenkan pada tahun 2019 dengan biaya 49.000. Dan pada Juli ada biaya hukum yang dibayarkan dalam gugatan pelanggaran paten 2021 yang tidak berhasil terhadap pesaing dengan biaya 34.000. Berdasarkan pelaksanaan kontrak royalti pada Maret 2019, paten dianggap layak secara ekonomi pada bulan Maret 2019. Kemudian, Chu mengasumsikan masa manfaatnya itu 17 tahun saat menerima paten presipitator yang awal. Pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan merevisi estimasi masa manfaatnya menjadi 5 tahun tersisa. Amortisasinya dihitung untuk 1 tahun penuh jika dikeluarkan sebelum tanggal 1 Juni. Dan tidak ada amortisasi yang dihitung untuk tahun tersebut jika biaya dikeluarkan setelah 30 Juni. Tahun perusahaan berakhir pada tanggal 31 Desember. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai tercatat paten pada setiap tanggal berikut. Yang pertama, pada tanggal 31 Desember 2016, yang kedua 31 Desember 2020, yang ketiga 31 Desember 2023. Untuk jawaban yang pertama yaitu diminta menghitung nilai paten pada 31 Desember 2016. Nah, diketahui tadi masa manfaatnya yaitu 17 tahun dengan kelayakan ekonominya itu dianggap sejak Maret 2019. Nah, masa manfaat tersebut akan se direvisi menjadi 5 tahun pada tanggal 1 Januari 2021. Amortisasinya dilakukan dengan metode garis lurus dan tidak dilakukan jika biaya terjadi setelah 30 Juni, yaitu mulai 1 Juli. Nah, untuk menghitung nilai hak paten hingga 31 Desember 2016, diketahui bahwa ada biaya persiapan aplikasi hak paten untuk teknisi dan pengacara
sebesar 59.500. Kemudian kita kurangi dengan beban amortisasinya, yaitu menggunakan garis lurus dengan cara 59.500 dibagi 17 tahun, yaitu 3.500. Sehingga nilai sisa atau nilai buku pada 31 Desember 2016 adalah 56.000. Kenapa nilai-nilai yang ada di tahun 2013 sampai 2015 itu tidak dipakai? Karena pada tahun tersebut itu hak patennya itu masih belum jadi. Jadi biaya pengembangannya itu akan dibebankan langsung, bukan dikapitalisasi atau diamortisasi. Next. Kemudian yang kedua ditanya nilai sisa atau carrying value pada 31 Desember 2022. Jadi dihitung mulai nilai buku 2016 tadi hingga 31 Desember 2020 atau hingga sebelum masa pakai revisi. Masa pakai yang direvisi menjadi 5 tahun. Nah, diketahui tadi nilai buku pada 31 Desember 2016 itu ada 56.000. Kemudian ada biaya amortisasi untuk tahun 2017 sebesar 3.500 dari 59.500 dibagi 17 tahun. Kemudian ada beban amortisasi juga pada tahun 2018 sebesar 3.500 dengan metode garis lurus tadi yaitu 59.500 dibagi 17 tahun. Kemudian eh, pada pada Desember 2018 terdapat pembiayaan biaya hukum untuk mempertahankan hak paten. Nah, ini ikut dikapitalisasi karena hak paten tersebut itu sudah berhasil dimenangkan oleh perusahaan. Maka dari itu, nilai dari pembayaran legal fee tadi atau biaya hukum itu dimasukkan ke nilai hak paten tersebut sebesar 42.000. Sehingga nilai sisa buku pada 2018 itu menjadi 91.000. Dari 56.000 dikurangi 3.500, kurangi 3.500 ditambah 42.000. Kemudian pada April 2019 terdapat biaya pengembangan sebesar 49.000. Nah, biaya pengembangan di sini itu dicatat karena eh, nilai kelayakan ekonominya itu dicatat mulai Maret 2019. Oleh karena itu, biaya pengembangannya itu ikut dikapitalisasi pada nilai hak patennya. Sehingga menghasilkan nilai perolehan hak paten selama 2019 itu menjadi 140.000. Nah, pada 2019 itu kita juga harus menghitung beban amortisasinya pada akhir tahun 2019 dengan cara 140.000 tadi dibagi dengan 14 tahun karena dari 2016 ke 2018 itu sisanya itu hanya 14 tahun. Setelah dihitung dengan metode garis lurus yaitu 140.000 dibagi 14 menghasilkan 10.000. Maka beban amortisasinya ada 10.000. Nah, oleh karena itu nilai buku pada akhir 2019 itu sisa 130.000. Kemudian pada akhir 2020 itu juga dihitung beban amortisasinya sama dengan beban amortisasi pada tahun 2019 yaitu 140.000 dibagi 14 tahun sama dengan 10.000. Oleh karena itu nilai buku atau carrying value pada 31 Desember 2020 itu sebesar 120.000. Next. Nah, kemudian yang terakhir ada nilai sisa saat 31 Desember 2023. Nah, caranya itu dihitung sejak 2020 hingga 2023 dengan estimasi masa pakai yang sudah direvisi yaitu 5 tahun. Nilai buku pada tahun 2020 tadi itu kan 120. Kemudian eh, Terdap Kemudian kita harus menghitung beban amortisasi pada tahun 2021 hingga 2023 dengan cara menghitungnya dengan metode garis lurus, yaitu 120.000 dibagi 5 tahun, sama dengan 24.000. 24.000-nya dikali 3, sehingga menghasilkan nilai buku pada tahun 2023 atau 31 Desember 2023 itu ada 48.000.
Nah, kenapa pada Juli 2021 terdapat biaya hukum atas pelanggaran hak paten? Tetapi di sini tidak dikapitalisasi karena mereka gagal melawan pesaing, sehingga biaya hukumnya itu akan langsung dibebankan ke perusahaan. Next. Untuk selanjutnya yaitu soal P12.3, yaitu informasi mengenai aset tidak berwujud Sandro SA adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2022, Sandro menandatangani perjanjian untuk beroperasi sebagai pemegang waralaba dari Hasian Kopi Service dengan biaya waralaba awal sebesar 75.000. Dari jumlah tersebut, 15.000 dibayar ketika perjanjian ditandatangani dan sisanya dapat dibayar dalam pembayaran tahunan sebesar 15.000 setiap tahunnya. Dimulai pada 1 Januari 2023, perjanjian menyatakan bahwa pembayaran uang muka tidak dapat dikembalikan dan tidak ada layanan masa depan yang diperlukan dari pemberi waralaba. Nilai sekarang pada 1 Januari 2022 dari 4 pembayaran tahunan yang didiskontokan pada tingkat 14% adalah 43.700. Perjanjian juga menyatakan bahwa 5% dari pendapatan waralaba harus dibayarkan kepada pemberi waralaba setiap tahunnya. Pendapatan Sandro dari waralaba untuk tahun 2022 adalah 900.000. Sandro memperkirakan umur manfaat waralaba adalah 10 tahun. Yang kedua, Sandro mengeluarkan biaya eksperimental dan pengembangan sebesar 65.000 di laboratoriumnya untuk mengembangkan paten yang diberikan pada tanggal 2 Januari 2022. Biaya hukum dan biaya lain terkait pendaftaran paten berjumlah 17.600. Sandro memperkirakan bahwa umur manfaat paten adalah 8 tahun. Paten tersebut belum mencapai kelayakan ekonomi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, sebuah merek dagang dibeli dari Shanghai Company seharga 36.000 pada tanggal 1 Juli 2019. Pengeluaran untuk litigasi yang berhasil dalam mempertahankan merek dagang berjumlah 10.200 dibayar pada tanggal 1 Juli 2022. Sandro memperkirakan bahwa umur manfaat merek dagang adalah 20 tahun dari tanggal akuisisi. Instruksi yang A yaitu buatlah jadwal yang menunjukkan bagian aset tidak berwujud dari laporan posisi keuangan Sandro pada tanggal 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungan pendukung dalam bentuk yang baik. Yang B, buatlah jadwal yang menunjukkan semua beban yang dihasilkan dari transaksi-transaksi tersebut yang akan muncul pada laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungan pendukung dalam bentuk yang baik. Yang pertama kita membahas dulu jawaban yang poin A. Sandro SA per 31 Desember 2022 memiliki 3 jenis aset tidak berwujud yaitu waralaba, paten, dan merek dagang. Yang pertama waralaba. Biaya perolehan waralaba pada 1 Januari 2022 itu 15.000 dari pembayaran awal ditambahkan 43.700 dari 4 pembayaran tahunan pada tingkat diskonto 14%. Jadi biaya perolehannya sebesar 58.700. Dengan umur manfaat 10 tahun, nilai amortisasi tahunan sebesar 5.870, sehingga nilai bukunya adalah 58.700 dikurangi 5.870 menjadi sebesar 52.830. Selanjutnya untuk paten, nilai perolehannya pada tanggal 2 Januari 2022 itu dari biaya pendaftaran paten sebesar 17.600. Dengan umur manfaat 8 tahun, nilai amortisasi tahunan sebesar 2.200, menghasilkan nilai buku sebesar 15.400. Selanjutnya yaitu merek dagang. Nilai perolehan pada tanggal 1 Juli 2019 sebesar 36.000. Dengan umur manfaat 20 tahun, nilai amortisasi tahunan sebesar 1.800. Akumulasi amortisasi tahun 2019 sampai 2020 sebesar 5.400.
Pada Januari 2022, perusahaan mengeluarkan biaya litigasi yang berhasil sebesar 10.200 dengan sisa umur manfaat 17 tahun. Nilai amortisasi untuk 6 bulan dari 1 Juli 2022 sampai 31 Desember 2022 sebesar 1.200. Nilai buku pada akhir tahun 2022 itu 30.600 ditambah 10.200 lalu dikurangi 1.200 menjadi sebesar 39.600. Jadi total aset tidak berwujud Sandro SA per 31 Desember 2022 sebesar 107.830. Selanjutnya yaitu jawaban soal 12.3 yang B. Jadi, jadwal yang menunjukkan semua biaya yang timbul pada transaksi tersebut adalah pada tanggal 31 bulan 12 2022, beban amortisasi waralabanya sebesar 5.870 real Brazil. Amortisasi waralabanya itu berasal dari 58.700 yang diperoleh dari 15.000 real Brazil saat awal perjanjian dan 15.000 real Brazil sisanya diangsur dan memperoleh total 43.700. Kemudian ditambah dengan 15.000 real Brazil saat awal perjanjian. Kemudian dibagi 10 tahun sehingga amortisasi waralabanya 5.870. Kemudian ada beban royalti sebesar 45.000 real Brazil. Royaltinya itu tertera 5% dan dijelaskan bahwa tahun 2022 pendapatan Sandro itu 900.000 real Brazil sehingga 900 dikali 5% sama dengan royalti per tahunnya 45.000 real Brazil. Kemudian ada beban amortisasi paten sebesar 2.200 real Brazil. Itu diperoleh dari 17.600 dibagi 8 tahun memperoleh 2.200 real Brazil. Kemudian ada beban amortisasi merek dagang. Beban amortisasi merek dagang ini diperoleh dari harga awalnya sebesar 36.000 real Brazil dan biaya litigasinya sebesar 10.200 real Brazil. Kemudian nilai perolehannya ini dibagi 20 tahun sehingga memperoleh harga per tahunnya 1.800 real Brazil. Kemudian harga 1.800 real Brazil ini dikali 6/12 karena pada tahun 2022 ini dia 1 tahun penuh sehingga totalnya 900 real Brazil. Kemudian 10.200-nya itu adalah biaya litigasi yang dibagi 17 tahun. Kenapa 17 tahun? Karena hanya dari 2019 sampai 2022 saja pemakaiannya. Jadi totalnya 10.200 dibagi 17 tahun sama dengan 600 real Brazil. Kemudian amortisasi litigasinya itu baru dibayar 1 Juli 2022, maka 600 dikali 6 dibagi 12 sama dengan 300 real Brazil. Jadi total amortisasi merek dagangnya hanya menghitung dari biaya yang tahun 2022 900 real Brazil ditambah dengan amortisasi litigasinya yang 300 sehingga totalnya 1.200 real Brazil dan total keseluruhan dari laba rugi ini adalah 54.270 real Brazil. Lalu selanjutnya yaitu soal dari grup H yang dimana pada tanggal 1 Januari 2023 PT Cipta Media membeli hak cipta atas perangkat lunak seharga 240 juta rupiah. Hak cipta tersebut diperkirakan akan memberikan manfaat ekonomi selama 6 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam mengamortisasi aset tak berwujud tersebut. Nah, untuk menghitung jumlah amortisasi tahunan yang harus dibebankan oleh perusahaan
dan juga membuat jurnal untuk mencatat perolehan hak cipta dan membuat jurnal amortisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023, serta menghitung nilai tercatat atau nilai buku aset pada 31 Desember 2024. Yang pertama yaitu menghitung amortisasi tahunan menggunakan metode garis lurus, yaitu harga perolehan dibagi dengan masa manfaat aset, yang dimana harga perolehannya yaitu 240 juta dibagi 6 tahun sama dengan 40 juta per tahun. Jadi amortisasi per tahunnya yaitu 40 juta. Itu jurnal perolehan hak cipta 1 Januari 2023, yaitu hak cipta pada kas sebesar 240 juta. Untuk jurnal amortisasi 31 Desember 2023, yaitu hak cipta pada amortisasi sebesar 40 juta. Nah, untuk nilai buku pada 31 Desember 2024, yaitu harga perolehannya sebesar 240 juta dikurangi dengan 2, itu karena 2023 dan 2024 dikali 40 juta, yaitu amortisasinya 240 juta dikurangi dengan 2 kali 40 juta sama dengan 160 juta. Jadi untuk nilai buku pada 31 Desember 2024 yaitu sebesar 160 juta. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata dan kesalahan dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.